Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyah dengan NIM 18103126225, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Video yang akan saya tampilkan kali ini memuat tentang varian baru virus COVID-19, yaitu virus Omicron. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Next level of COVID-19. Sudah 2 tahun lebih dunia terkena wabah COVID-19. Wabah ini membuat semua orang di belahan dunia merasakan dampak yang sangatlah buruk. Dampak dari COVID-19 sendiri ini membuat kesehatan manusia menurun bahkan sampai menimbulkan kematian. Kita semua diharuskan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meskipun belum terbebas sepenuhnya, kita harus berhadapan kembali dengan varian baru virus COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 mengalami beberapa mutasi seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli. Di antara semua mutasi virus yang telah terjadi, virus varian baru ini dianggap yang paling berbahaya. Virus baru dari virus corona B11529 atau Omicron menjadi kekhawatiran baru dunia saat ini. Strain yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dan dilaporkan kepada WHO pada tanggal 24 November 2021. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengkategorikan varian Omicron ini sebagai varian of concern atau VOC, atau bisa dibilang varian yang diperhatikan. Kasus varian Omicron ini semakin meningkat di hampir semua provinsi di Afrika Selatan. Omicron telah terdeteksi lebih cepat berkembang dari varian-varian sebelumnya. Sampai saat ini, Omicron telah tersebar di sejumlah negara seperti Australia, Austria, Belgia, Botswana, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Hong Kong, Israel, Italia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Spanyol, dan United Kingdom. Bukti awal menunjukkan bahwa Omicron menimbulkan resiko infeksi ulang yang lebih tinggi. Varian terbaru virus penyebab COVID-19 ini adalah versi dengan mutasi paling banyak yang ditemukan sejauh ini. WHO mengatakan Omicron memiliki jumlah mutasi spike yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Beberapa di antaranya mengkhawatirkan karena dampak potensial mereka pada arah pandemik. Adapun seorang ilmuwan mengatakan kepada James Gallagher selaku koresponden kesehatan dan sains BBC bahwa ini adalah varian terburuk yang pernah mereka lihat. Profesor Tulio de Oliveira, Direktur Pusat Respons dan Inovasi Epidemi Afrika Selatan, mengatakan adanya konstelasi mutasi yang tidak biasa dan sangat berbeda dari varian lain yang telah menyebar. Virus Omicron memiliki gejala yang tak jauh berbeda dengan virus lainnya. Dokter spesialis anak yang juga tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Anggraini Alam mengatakan, varian Omicron bisa menyebar dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari varian Delta. Memiliki gejala yang tak jauh berbeda dengan virus lainnya saat menyerang anak-anak. Gejala umum yang bisa dirasakan yakni kelelahan, sakit kepala, dan gejala illness lainnya. Varian Omicron ini memang tidak berbeda dengan gejala COVID-19 varian lain. Tapi, yang membedakan dengan varian lain adalah virus ini disebut memiliki tingkat mutasi yang lebih tinggi sehingga penularannya cepat meskipun gejalanya ringan. Seorang dokter Afrika Selatan juga mengungkapkan, gejala varian Omicron memang sangat ringan atau tidak parah dan bisa dirawat di rumah. Gejala COVID-19 varian Omicron ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Media Afrika Selatan, Dr. Angelique Coetzee. Coetzee merupakan salah satu dokter yang pertama kali menangani pasien dengan COVID-19 varian B11529 ini. Coetzee mengatakan seorang pasien di kliniknya memiliki gejala yang sangat lelah selama 2 hari disertai dengan nyeri tubuh dan sakit kepala. Menurutnya, gejala tersebut normal terjadi pada infeksi karena virus. Berbeda dengan gejala COVID-19, virus corona varian Omicron ini juga disebut tak menghilangkan indera perasa dan penciuman seperti umumnya yang dialami oleh penderita COVID-19 varian lainnya. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, varian baru virus corona B11529 Omicron dapat mengelabui sistem imunitas manusia. Selain itu, varian ini juga dapat menurunkan efikasi vaksin COVID-19. Varian ini tidak meningkatkan keparahan, tetapi orang yang pernah terinfeksi COVID-19 akan lebih mudah menyebabkan terinfeksi dengan varian Omicron. Kemudian varian ini dapat mengelabui sistem imunitas dan menurunkan efikasi vaksin, ujar beliau dalam keterangan tertulisnya.
Nadia melanjutkan, varian baru ini pun menggabungkan beberapa mutasi dari varian of concern atau VOC, virus corona sebelumnya. Angka mutasinya di atas 30 sehingga lebih cepat menular dibandingkan virus corona Delta. Namun semua identifikasi ini masih dalam kajian lebih lanjut, ujar beliau. Diberitahukan sebelumnya, epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengatakan varian B11529 Omicron bukan sekedar baru, tapi juga ini berpotensi menjadi masalah besar bukan hanya Indonesia dan Afrika, tetapi dunia. Sebab, meskipun gejala yang diakibatkan oleh infeksi varian baru ini disebut cukup ringan, kecepatan penularan mencapai lebih 500% atau 5 kali lipat dibandingkan dengan virus corona SARS-CoV-2 aslinya yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China 2019 lalu. Dengan potensi penularan yang mencapai 500% tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan varian Omicron ke dalam kategori VOC tanpa melalui kategori Variant of Interest atau VOI. Dengan adanya ancaman baru ini, seluruh dunia kembali ketakutan karena harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih buruk. Banyak yang dilakukan oleh negara-negara untuk mencegah penularan Omicron, yaitu dengan mencegah keluar masuknya orang-orang dari negara lain ke negara mereka dan melarang penerbangan ke luar negeri untuk sementara. Seperti contohnya, Denmark melarang untuk tidak bepergian ke daerah Afrika apabila perjalanan tersebut tidaklah penting. Prancis juga melarang pejabatnya untuk menangguhkan sementara penerbangan dari wilayah Afrika Selatan selama 48 jam. Yunani hanya mengizinkan mereka yang masuk dengan alasan penting dan negatif COVID-19. Rusia memberlakukan pembatasan perjalanan per 28 November 2021 bagi orang asing dari beberapa negara Afrika dan Hong Kong. Jerman juga hanya mengizinkan maskapai penerbangan untuk mengangkut warga negara Jerman dan penduduk ke Afrika Selatan. Kanada menutup perbatasan untuk pelancong dari 7 negara Afrika. Pelancong juga diminta karantina selama 14 hari. Jepang mewajibkan masa karantina 10 hari untuk pelancong yang datang dari 6 negara. Indonesia sendiri mengambil langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan negara-negara lainnya yang menerapkan sistem yang tidak jauh berbeda. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Informasi yang saya bacakan tidaklah sudah tepat karena masih banyak uji yang harus dilakukan untuk memastikan virus varian B11529 Omicron ini. Salam sehat, jangan lupakan protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan terima kasih.